Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kusuma Wardani, NIM 171010508296. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas e-learning mata kuliah manajemen operasi oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Musyfiq Salami, SOS MM. Yang pertama saya bahas adalah definisi siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau produk life cycle yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Produk life cycle ini juga merupakan konsep penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Ada pula tahapan-tahapan yang menjadi bagian dalam siklus hidup produk. Tahapan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, introduction, yaitu tahap perkenalan. Yang kedua, growth, yaitu tahap pertumbuhan. Yang ketiga, maturity, yaitu tahap kedewasaan. Yang keempat, decline, yaitu tahap penurunan. Kita bahas satu persatu tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, ada introduction atau tahap pengenalan. Salah satu ciri tahapan ini diantaranya: yang pertama, penjualan yang masih rendah. Yang kedua, volume pasar berkembang lambat karena masih tingginya market resistance. Yang ketiga, persaingan yang masih relatif kecil. Dan yang keempat, tingkat kegagalan relatif tinggi. Tahapan ini, barang yang dijual pasti barang-barang yang benar baru, sehingga biasanya ongkos yang dikeluarkan masih terlalu tinggi, terutama biaya iklan atau promosi. Promosi ini harus dilakukan dan harus mengarah pada merek penjualan. Ada juga strategi-strategi yang mengkombinasi penetapan harga dan promosi. Yang pertama, ada strategi peluncuran cepat atau repeat skimming strategi. Yang kedua, ada strategi peluncuran lambat atau slow skimming strategi. Yang ketiga, ada strategi penetrasi cepat atau repeat penetration strategi. Yang keempat, ada strategi penetrasi lambat atau slow penetration strategi. Yang kedua, ada tahap pertumbuhan atau growth. Di tahap ini, penjual akan mendapat peningkatan laba yang signifikan karena permintaan sudah banyak dan konsumen sudah mengetahui produk yang dijual. Pesaing di tahap ini sudah memasuki pasar sehingga pasar menjadi lebih ketat. Cara bersaing yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menurunkan harga jualnya. Di tahap ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pertumbuhan cepat atau rapid growth, dan yang kedua, pertumbuhan lambat atau slow growth. Yang ketiga, ada tahap kedewasaan atau maturity. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan. Biasanya di tahap ini adalah tahap terlama dalam siklus hidup produk karena pemenuhan inti kebutuhan oleh produk yang bersangkutan tetap ada. Strategi pemasaran kreatif sangat diperlukan dalam tahap ini untuk memperpanjang daur hidup suatu produk atau biasa dikenal dengan innovative maturity. Dasarnya, tahap ini dibagi menjadi 3 tingkat. Pertama, yaitu growth maturity, yaitu pertumbuhan penjualan mulai berkurang karena dewasanya distribusi atau tidak adanya lagi saluran distribusi baru yang bisa ditambah. Yang kedua, stable maturity, yaitu penjualan menjadi mendatar karena jenuhnya pasar. Sebagian konsumen potensial telah mencoba produk baru yang ditawarkan perusahaan. Yang ketiga, ada decaying maturity, yaitu penjualan mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk substitusi. Ada juga strategi-strategi di tahap kedewasaan ini untuk mencapai titik tertinggi. Yang pertama, ada strategi bertahan atau defensive strategi. Yang kedua, ada strategi menyerang atau offensive strategi. Yang keempat, ada tahapan penurunan atau decline. Tahap penurunan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar merasa jenuh terhadap produk yang ada, produk substitusi diterima konsumen baik dalam negeri ataupun luar negeri, dan perubahan teknologi. Biasanya penjual melakukan alternatif untuk menarik kembali selera pasar, di antaranya yang pertama, menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. Yang kedua, mengubah produk atau mencari penggunaan dan manfaat baru pada produk. Yang ketiga, mencari pasar baru. Yang keempat, tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. Yang kelima, mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan.
Yang keenam, harvesting strategi untuk mewujudkan pengembalian uang tunai dengan cepat. Yang ketujuh, meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan. Demikian sedikit materi desain produk dan jasa atau siklus hidup produk pohon keputusan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memenuhi tugas yang diberikan dan dapat bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.